Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin mengulas beberapa hal penting nih. Bahasan kali ini tentunya berkaitan dengan wilayah observasi kami. Wilayah itu berlokasi di Desa Langansari, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ada dua hal penting nih yang akan kami ulas dari desa ini nih teman-teman. Bagaimana kondisi perekonomiannya dan kondisi pendidikannya. Sebelum lebih lanjut, yuk kita mengulas sedikit keadaan umum Desa Langansari ini. Desa Langansari memiliki total penduduk 15.520 orang yang diantaranya 7.918 laki-laki dan 7.602 perempuan. Desa ini berbatasan dengan Desa Bojongloa di bagian utara, Desa Cibodas di bagian timur, Desa Majasetra di bagian selatan, dan Desa Solokan Jeruk di bagian barat. Desa Langansari memiliki luas wilayah 2.833 km persegi yang menduduki 12,03% luas wilayah total Kecamatan Solokan Jeruk. Desa ini memiliki tinggi wilayah 695 meter di atas permukaan laut dan memiliki jarak 35 km dari ibu kota kabupaten. Karakteristik masyarakat Desa Langansari. Gotong royong di desa ini tergolong kurang baik dikarenakan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh dan pegawai swasta, sehingga waktunya cukup tersita. Walaupun sisanya adalah ibu-ibu rumah tangga dan pengangguran, kegotong royongan tidak cukup terlihat. Namun, dalam kegiatan acara perlombaan masyarakat Desa Langansari cukup kompak, terlihat dari kegiatan sepak bola dan futsal yang masih rutin dijalankan di lapangan Desa Langansari. Aspek perekonomian di Desa Langansari. Penduduk Desa Langansari sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas, yaitu sebanyak 20,35%, dan karyawan swasta sebanyak 11,01%, namun sebanyak 23,92% penduduk di desa ini masih berstatus tidak bekerja atau berstatus sebagai pengangguran. Diikuti oleh penduduk yang menjadi pengurus rumah tangga yaitu sebanyak 20,99%. Tidak seperti mayoritas desa di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, di Desa Langansari ini justru jumlah petani dan peternak sudah sangat jarang sekali ditemukan dan hanya terhitung berjumlah 0,37% dan 0,03%. Penduduk di desa ini sebagian diisi oleh pelajar, yaitu sebanyak 15,21%. Desa Langansari merupakan desa yang dicanangkan menjadi kawasan industrialisasi. Oleh sebab itu, sejak tahun 2000 mulai mengalami penurunan lahan pertanian yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan menjadi perumahan dan fasilitas umum lainnya. Hal ini yang menyebabkan penurunan jumlah petani maupun peternak di Desa Langansari. Masyarakat yang belum siap akan perubahan tersebut menjadi dampak dari kemajuan teknologi dan industri yang membuat angka pengangguran di Desa Langansari ini tergolong cukup tinggi. Oke, selanjutnya nih ada aspek pendidikan dari desa ini. Indikator tingkat pendidikan itu meliputi pendidikan formal dan informal. Tingkat pendidikan formal di Desa Langansari ini sebesar 32,95% lulusan SD atau sekolah dasar. Penduduk desa ini yang telah mengenyam pendidikan SMP hanya sekitar 21,49% siswa, diikuti lulusan SMA sebesar 17,72% siswa. Mahasiswa pada desa ini yaitu hanya 2% siswa, termasuk mahasiswa program diploma 1, diploma 2, Diploma 4, Sarjana 1, Sarjana 2, dan Sarjana 3. Menurut salah satu keluarga di desa ini, lulusan SMA atau SMK, bahkan SMP, telah dituntut untuk bekerja daripada melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Maka dari itu, tidak heran bahwa di desa ini, siswa yang menempuh hingga jenjang perguruan tinggi hanya mencapai 2%. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tingkat pendidikan di Desa Langansari masih tergolong rendah. Fasilitas pendidikan formalnya pun hanya tersedia hingga jenjang SMP, sedangkan untuk jenjang SMA cukup jauh. Untuk pendidikan non-formal, Desa Langansari masih mengandalkan kegiatan pengajian. Pengajian ini dilakukan pada anak-anak dalam jenjang sekolah taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA. Pengajian anak-anak dilakukan di tempat ibadah, yaitu di masjid sekitar daerah desa ini.
Kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas religius dan karakter yang baik. Sebelum berakhir, kami ingin menunjukkan video wawancara nih yang relevan dengan apa yang telah kami bahas sebelumnya. Ya, jadi di sini ada salah satu warga Desa Langansari. Menurut Mang Egi, kenapa ya di daerah ini banyak yang mengambil pekerjaan sebagai pekerja pabrik atau buruh pabrik gitu, Mang? Menurut Mang Egi mah, kalau dulu mah kan banyak kerja di pertanian, sekarang mah sawah-sawahnya udah dibeli sama orang luar, dibikin pabrik ya otomatis yang penduduk sekitar teh masuk ke perusahaan-perusahaan kan lebih menjanjikan 2 minggu sekali dapat gaji. Kalau di sawah kan kalau udah musim panen berhenti dulu, udah benih mulai ditanam baru kerja lagi di sawah. Kalau di pabrik kan tiap hari masuk pagi, keluar jam 2, masuk shift lagi masuk jam 2, keluar jam 11, jam 10 masuk lagi pulang pagi. Jadi lebih menjanjikan lah istilahnya kalau kerja di pabrik di daerah sekitar Majalaya. Makasih ya, Mang ya. Ya, sama-sama. Juga ada salah satu warga desa ini yang bernama Teh Ai, bisa disebut Teh Ai. Nah, menurut Teh Ai nih, di desa ini paling banyak lulusan dari jenjang mana ya? Paling lebih banyak dari SMP mungkin ya, ada juga yang dari SMA. Kalau yang untuk menuju tingkat kuliahan gitu, kadang-kadang orang tuanya nggak mampu gitu ya. Terus ada juga yang sekolahnya tamatan sampai ke SMA karena nggak ada biaya lah gitu. Makasih Teh Ai atas informasinya. Ya, sama-sama. Gimana nih teman-teman isi video yang telah kita tonton tadi? Kita sebagai mahasiswa perlu bersyukur ya teman-teman, karena di luar sana ternyata masih banyak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan hingga jenjang ke perguruan tinggi teman-teman. Kita sebagai mahasiswa tentunya perlu belajar lebih giat lagi supaya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini ya teman-teman. Semoga sukses selalu. Baik, sepertinya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memerhatikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.